Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah SWT sehingga bisa mengikuti kuliah perilaku konsumen pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026. Dalam kesempatan ini sebagai kuliah pertama kuliah pertama perilaku konsumen, Bapak akan menyampaikan pengertian dan definisi perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian perilaku dulu kita urai satu persatu istilah perilaku konsumen. Yaitu yang pertama, perilaku. Nah, pengertian perilaku itu apa? Istilah perilaku itu berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu behavior, yang pada mulanya sebagai konsep psikologis. Nah, secara bahasa, kata behavior dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perilaku, tingkah laku, atau tindakan seorang individu. Akan tetapi, istilah behavior tidak selalu merupakan tindakan individu. Bisa juga merupakan sebagai tindakan massa. Contohnya mass behavior, jadi perilaku massa atau perilaku kerumunan, atau society behavior, yaitu perilaku masyarakat. Nah, ini sebagai mahasiswa Anda harus bisa membedakan istilah-istilah itu secara rinci, secara cermat. Apa bedanya mass dengan society? Mass itu bisa berarti kerumunan, society itu masyarakat. Nah, mass itu artinya kolektivitas tanpa batas. Ada kelompok yang kecil, misalnya ada kecelakaan di jalan raya, nah, itu orang ngumpul ngeliat, itu kerumunan itu. Nah, di kalangan masyarakat Jakarta, kerumunan berkaitan dengan insiden tabrakan, misalnya kecelakaan di jalan raya, itu sudah nggak begitu banyak kerumunannya. Makanya dikatakan tadi kolektivitas tanpa batas. Nah, jadi kadang-kadang ya kecil, kodong-kodong ya sangat besar sekali kolektivitasnya. Nah, sementara Bapak pernah kaget ketika penelitian di Tanjung Balai ini pecahan dari Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Nah, karena ini kota kecil, kota pada tingkat daerah tingkat 2 kota. Nah, tapi ya karena jauh dari kota besar, dari Medan itu harus naik kereta ke Tanjung Balai. Persisnya nggak tahu Bapak berapa jaraknya, berapa kilometer. Nah, ketika Bapak di sana sedang penelitian itu, ya kaget ketika ada tabrakan
istilahnya insiden kecil lah, itu langsung terjadi kerumunan. Jadi mengingatkan Bapak ketika Bapak masih kecil tahun 60-an, itu di tempat Bapak itu ketika ada kecelakaan, insiden di jalan raya, itu orang dari tempat yang cukup jauh itu kadang-kadang lari ingin menonton. Nah, Bapak sendiri pernah melakukan itu. Jadi pagi-pagi waktu Bapak di pesantren di Tebuireng di Jombang, itu ada orang bilang di kampung sebelah utara ada truk selip masuk kali, kemudian kepala truk itu membentur rumah orang. Lah Bapak sama temen itu berdua itu jalan sekitar 1 kilo lebih. Jadi dari Tebuireng sampai ke Desa Kayangan itu jalan kaki, cuma ingin melihat ada truk yang terjun ke kali, terus kepala truk itu membentur rumah penduduk. Ya tapi itu tahun 60-an atau awal 70-an. Ya. Ketika orang melihat kecelakaan, nanti dia bisa bercerita kepada orang lain, itu ada rasa seperti apa gitu. Barangkali kalau sekarang seperti narasumber di seminar ilmiah gitu. Jadi orang melihat insiden itu bukan sekedar ya karena nggak layak yang disebut tontonan gitu. Meskipun penduduk yang mengatakan tontonan, karena Bapak ketika pernah naik sepeda boncengan, tapi bukan di belakang, di palangan sepeda itu, bonceng teman di palangan sepeda, kemudian port itu atau garpu portnya itu patah, terus Bapak berdua terjatuh. Nah, terus kemudian kata penduduk setempat, ada orang baik, kebetulan rumahnya peristiwa itu terjadi di depan rumah bapak-bapak itu. Terus akhirnya langsung nyamperin, mas ayo mas, sepedanya dibawa ke rumah saya aja, dititipkan di rumah saya, kalau mas mau sekolah biar nggak jadi tontonan. Nah, jadi rupa-rupanya memang kecelakaan itu pada saat itu sebagai tontonan, karena ya memang tontonan atau hiburan itu masih langka. Nah, sehingga kecelakaan pun jadi tontonan. Meskipun ya nggak etis orang celaka kok jadi tontonan, tapi faktanya seperti itu, dan bahasa penduduk juga mengatakan seperti itu. Nah, ini tadi berbicara tentang kerumunan, kolektivitas atau mass bahasa Inggrisnya, atau massa. Jadi kolektivitas tanpa batas, tanpa pemimpin, campur aduk tanpa interaksi, atau tanpa komunikasi antar anggotanya. Jadi orang-orang di situ ya nonton. Kalau ada komunikasi itu ya paling nanya gitu, kecelakaannya gimana tadi, kalau misalnya yang datang belakangan. Nah, jadi tidak ada interaksi seperti masyarakat atau
komunikasi yang intens seperti dalam masyarakat. Nah, itulah bedanya mes atau kerumunan. Nah, jadi ada istilah mass behavior, yang dimaksudkan itu perilaku kerumunan. Nah, ini dalam psikologi massa tadi, ini perlu, masalahnya apa? Ya, pengetahuan yang perlu diketahui bahwa ketika terjadi kerumunan itu jangan melakukan provokasi. Nah, ini biasanya akan mudah terjadi respon dari kerumunan ketika dilakukan provokasi. Nah, kemudian sementara society itu dalam arti sempit suatu struktur sosial. Jadi masyarakat itu merupakan struktur sosial, itu arti sempit loh, di luar kebudayaan. Nah, sementara dalam arti luas merupakan suatu kelompok yang mempunyai kebudayaan yang teratur, yang bisa memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Nah, jadi misalnya masyarakat Tambun, nah itu punya, ya meskipun mungkin bukan kebudayaan atau kebudayaan, subkultur, karena kebudayaan itu kan luas. Nah, tapi merupakan memiliki subkultur. Ya, Bapak nggak tahu persisnya Tambun itu subkulturnya Betawi, subkulturnya Jawa pantai. Kalau Jawa pantai utara itu lebih itu kayaknya orang-orang Tangerang pantai itu kemudian hampir sama kulturnya dengan Kuningan pantai utara itu memiliki subkultur yang ya bahasanya yang campur aduk, kadang Sunda, kadang bukan kadang ya, ada unsur Sundanya, ada unsur Jawanya, ada unsur Melayunya, campur-campur. Nah, ini artinya punya budaya, cuma subbudaya, subkultur. Nah, budayanya ini memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Nah, jadi misalnya ketika misalnya ada anggotanya yang anggota keluarga dari anggota masyarakat itu hamil 7 bulan. Nah, ini ada acara 7 bulan itu ada aturan yang spesifik subkultur situ. Meskipun misalnya ada unsur Jawanya, tentunya sangat beda dengan budaya yang ada di Jogja dan Solo misalnya. Atau ada Sundanya, tentunya beda dengan Sunda yang ada di Cianjur, Sukabumi. Nah, ini karena ini subkultur, tapi itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Itulah bedanya mass dengan society. Dan mass itu dikatakan tadi tanpa batas, itu juga ukurannya, terus di samping waktunya. Ada mass yang segera bubar, ada yang bertahan, tapi ya bertahannya nggak lama biasanya.
selama-lamanya. Ya misalnya orang demo itu berapa lama sih? Ya paling seharian aja kan enggak 12 jam persis. Misalnya ya kumpul-kumpul jam 9, kemudian sore hari udah bubar atau ketika gelap dibubarkan oleh aparat. Itu bedanya mass dengan society. Jadi ada behavior berkaitan dengan perilaku massa, mass behavior atau perilaku massa atau perilaku kerumunan. Kemudian ada society behavior, yaitu perilaku masyarakat. Nah, perkembangan konsep behavior yang semula merupakan istilah dalam psikologi kemudian digunakan juga dalam berbagai bidang ilmu sosial. Antara lain adalah ilmu ekonomi dan cabang-cabang. Konsep behavior dapat didefinisikan sebagai suatu tanggapan atau tindakan yang merupakan hasil atau akibat dari rangsangan yang diterima dari lingkungan dalam atau lingkungan luarnya. Dan biasanya faktor budaya ikut menentukan. Nah, budaya itu kan termasuk diantaranya pendidikan. Bapak contohkan gini ya, misalnya kembali ke mass behavior tadi, kerumunan. Di depan persisnya depan Yaping Putra. Depan Yaping Putra itu ada kecelakaan sekitar jam 2 siang. Kemudian di seberang jalan itu, lurus jalan itu, ada orang yang sedang mengerjakan sesuatu, sebenarnya ya pekerjaan yang istilahnya nggak terlalu penting lah, misalnya sedang betulin mainan anak atau apa. Padahal lurus dengan rumahnya. Nah, dia ini nggak tertarik dengan insiden itu, karena biasanya memang orang yang berpendidikan tinggi itu nggak tertarik dengan kerumunan seperti itu. Coba lihat, ada apa sih? Ada kecelakaan, udah gitu aja. Dia tidak ingin melihat kecelakaannya seperti apa dan siapa yang celaka. Tidak sama sekali, karena dia berpendidikan, orang yang berpendidikan, jadi tidak latah begitu melihat ada insiden terus langsung tergerak untuk melihat. Nah, ternyata jam 2 malam itu ada yang datang mengatakan bahwa adiknya ada di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Hasanuddin Tambun di depan Yaping Putra. Ternyata bapak-bapak yang sedang betulin mainan anaknya tadi itu kakaknya yang mengalami kecelakaan di depan rumahnya. Nah, inilah segi positif dan negatifnya. Memang kelihatan norak, orang berpendidikan tinggi kok datang ngongok melihat kecelakaan, tapi paling tidak ya tapi memang pernah di tempat yang sama, bapak malam-malam waktu itu ada perbaikan jalan, pelebaran jalan di sepanjang jalan di
Tambun karena digali, tadinya tanah digali mau diisi batu-batu besar dan batu-batu split supaya jadi fondasi jalan dan kuat. Ini ada malam-malam truk muat batu merah dari arah Cikarang menuju Jakarta. Rupanya supirnya ngantuk, selip, kejebur ke lubang itu, truknya terbalik. Karena bapak waktu itu tinggalnya di asrama putra dan posisi kamar bapak paling depan, jadi denger. Terus akhirnya bapak keluar melihat ngebantuin truk yang terbalik itu untuk menegakkan kembali pada posisi yang tidak terbalik, posisi yang berdirinya truk di mana, pokoknya posisi normal truk itu. Bapak ikut dorong itu. Nah, tahu-tahu apa yang terjadi? Besoknya ketika bapak makan di waktu itu samping Yaping Putra ada warung tempat makan guru dan murid atau santri Yaping ya di situ. Belum seperti sekarang ada kantinnya. Jadi makannya di situ. Namanya Busuro, warung Busuro. Sedang makan di warung Busuro, ada karyawan yang juga sama-sama makan di situ. Karyawan perusahaan swasta makan di situ. Terus kemudian apa kata dia? Wah, Mas Igor malam ikut jibaku nolong kecelakaan. Jadi dianggap aneh. Nah, ini belum merasakan kalau misalnya Anda mengalami kecelakaan terus nggak ada yang bantuin gimana gitu. Jadi itu sebenarnya yang mendorong bapak untuk melakukan. Ya katanya kayaknya memang norak orang berpendidikan tinggi ikut-ikut jibaku nolongin orang kecelakaan. Tapi harusnya secara kemanusiaan nggak ada itu istilah itu. Karena Bapak Kiai Dawam waktu itu juga keluar dan arahannya Pak Kiai Dawam itu benar. Kalau enggak mungkin truk itu bisa terbakar atau meledak. Jadi ketika terbalik itu posisi mesinnya masih hidup. Nah terus akhirnya Pak Dawam keluar sambil bawa senter, karena belum seperti sekarang depan Yaping terang gitu, gelap. Ada menyuruh sopirnya itu mesinnya matiin, takut nanti terbakar. Jadi sebenarnya kalau orang yang punya rasa kemanusiaan melihat kecelakaan itu ya nggak norak lah. Kita harus menolong, jangan sampai kita cuma menonton. Nah jadi itu ya contohnya tadi, karena berpendidikan tinggi cuek dengan kecelakaan yang ada di depan rumahnya. Ternyata itu sore hari terjadinya, ternyata jam 2 siang. Karena belum seperti sekarang ada HP, ada telepon. Jadi orang dari rumah sakit sengaja ngabarin ke Tambun, rumah bapak-bapak itu, bilang bahwa adiknya sekarang di rumah sakit mengalami kecelakaan di Tambun. Ya untungnya yang ngasih informasi itu nggak tahu persis bahwa di depan rumah bapak-bapak itu. Kalau misalnya dibilangin terjadi kecelakaan di rumah bapak gitu kan malu. Jadi itu kita jangan karena berpendidikan tinggi terus cuek terhadap lingkungan.
kemudian perkembangan ini, behavior itu akhirnya menjadi konsep-konsep dalam ilmu sosial yang lain, termasuk diantaranya ilmu ekonomi dan cabang-cabang. Nah, konsep behavior ini adalah merupakan akibat dari rangsangan yang diterima dari lingkungan dalam atau lingkungan luar. Lingkungan dalam itu kepribadian. Nah, jadi ya kalau kembali ke tadi kita punya kepribadian, punya watak, merasa berpendidikan tinggi, nggak layak kita berkerumun melihat kecelakaan. Nah, itu akhirnya responnya ya kita cuek terhadap kecelakaan. Itu perilaku kita terhadap kecelakaan ya cuek. Tapi kalau ada rasa kemanusiaan, nah ini ada pengalaman lagi. Ini behavior artinya respon, ya itu tadi respon. Untuk menjelaskan respon ini, maka Bapak contohkan. Ada saudara Bapak di Jogja, ketika ini dua pasang calon pengantin. Jadi itu ceritanya liburan ke Pantai Baron, kemudian pulang sore. Karena mereka berpacaran, akhirnya naik motornya itu nggak bareng, nggak bareng. Yang tua pelan di belakang, yang muda ngebut di depan. Nah, kemudian yang di belakang ini melihat ada kecelakaan. Yang cowoknya itu mau abai aja terhadap kecelakaan. Tapi yang ceweknya itu pengen tahu siapa yang kecelakaan. Terus akhirnya ketika turun melihat, ngenali motornya, lah baru kaget dia. Yang kecelakaan adalah saudaranya tadi, saudara mudanya yang ngebut di depan, tertabrak sama bis. Kemudian korbannya mental. Nah, terus akhirnya dicari yang cowok ketemu karena mentalnya dekat. Seandainya dia tidak turun, tidak melihat itu, ya dia tidak tahu saudaranya mengalami kecelakaan. Dan yang tragis, yang ceweknya yang dibonceng mentalnya lebih jauh. Itu orang yang mencari itu ketika sudah menemukan korban cowok ini dianggap selesai. Nah, sehingga saudaranya tadi nanya, mana si ceweknya, mana si fulana. Akhirnya dicari lebih jauh, karena di hutan di jalan raya ini ada hutan, ada semak. Ini yang ceweknya mental ke semak-semak, nggak kelihatan. Ya akhirnya tertolong dua-duanya. Tapi yang perempuannya karena mentalnya jauh, kakinya patah. Jadi inilah respon ya tergantung yang terima respon. Kalau kepribadiannya cuek terhadap lingkungan, cuek terhadap kejadian, ya apa yang terjadi? Jadi ini contoh jadi dari respon tadi. Jadi respon
dari rangsangan yang diterima dari lingkungan dalam. Lingkungan dalam itu ya tadi kepribadian, tidak cuek terhadap peristiwa apa. Kalau lingkungan luar itu ya psikologi sama ya pengaruh-pengaruh dari luar, budaya misalnya interaksi sosial. Nah, contohnya interaksi sosial seperti yang Bapak contohkan tadi, ketika Bapak keluar tengah malam karena ada kecelakaan di depan Yaping Putra dan nolongin memberdirikan truk yang terguling tadi. Ini artinya apa? Setelah Bapak setelah besoknya atau paginya ketika makan di warung ketemu sesama masih muda, dia ngatain, Mas Ridwan malam ikut bantuin kecelakaan. Nah ini bukan nadanya muji, tapi dia nonton, tapi dari jauh tonton aja, sekedar jadi penonton, nggak mau bantu. Jadi respon budayanya nggak ada, terus kemudian interaksi sosialnya dia membuli Bapak. Jadi ini Bapak secara pribadi menerima respon melihat kecelakaan, iba kalau nggak ikut menolong nanti ya seperti apa. Terus secara kepribadian juga empati, seandainya itu menimpa Bapak terus nggak ada yang nolong juga seperti apa. Nah itu respon dari dalam. Respon dari luar, kita punya budaya tolong menolong. Ya tinggal kita sadar nggak kita punya budaya tolong menolong. Kemudian juga ada budaya, ada pengaruh sosial, ada interaksi sosial, orang membuli orang lain yang beda responnya terhadap suatu kejadian yang sama. Nah, jadi itulah bagaimana kita memahami tentang behavior atau perilaku. Nah, kemudian biasanya faktor budaya itu ikut menentukan. Jadi memang faktor budaya ikut menentukan. Nah, Anda mungkin masih ingat ketika terjadi dalam peristiwa Piala Dunia di Qatar, bagaimana Anda masih ingat bagaimana supporter Jepang selesai nonton bola kemudian bersih-bersih stadion, terutama di tempat duduk penonton, bersih-bersih, sisa-sisa makanan, sisa-sisa kemasan itu dia bersih. Itu apa? Respon dari perilaku yang merupakan respon dari keadaan, melihat keadaan kotor ini timbul respon, menimbulkan perilaku. Nah, mungkin bangsa lain melihat kotor itu ada respon. Responnya apa? Cuek gambreng. Tapi orang Jepang karena dididik dari kecil, ini sama-sama ya, kebetulan sama-sama sebenarnya punya dasar agama. Jadi Bapak jelaskan yang Jepang dulu. Agama Shinto itu punya ajaran orang menghadap Tuhannya dia itu harus bersih. Terus kemudian ini kan sama
kita punya dalil juga an-nadzafatu minal iman. Cuma kelanjutannya ini beda. Jadi pengetahuan tentang kebersihan orang Jepang tadi itu kan ranahnya kognitif. Nanti sebenarnya ada apa ranah-ranah perilaku. Nah, tapi saya kira Bapak jelaskan sekarang juga nggak apa-apa. Jadi pengetahuan orang terhadap sesuatu itu adalah ranah kognitif. Nah, kemudian ketika melihat sesuatu itu, ada nggak langkah selanjutnya? Apa orang cuma berhenti di ranah kognitif saja? Kalau orang Jepang, ranah kognitifnya, ajaran agama Shinto mengajarkan kebersihan untuk umat Shinto ketika akan menghadap kepada Tuhannya. Nah, terus kemudian, nah ini bersih tentunya bukan bersih diri sendiri, tapi juga sebenarnya sama seperti kita umat Islam juga harus bersih badannya, bebas dari najis dan tidak terkena status hukum, yaitu hadas. Itu badannya, fisiknya. Nah, kemudian bajunya juga harus bebas najis. Bahkan yang lebih teliti lagi, bajunya ini tidak boleh dibeli dari uang haram. Kemudian tempat sholatnya harus bersih, bebas dari najis. Tikernya atau sejadahnya harus bebas dari najis, baik ainiyah maupun ghairu ainiyah. Ini sama kan. Kemudian ranah berikutnya itu di Jepang ditekankan. Jadi ditekankan efektif itu apa? Jiwa, ranah kejiwaan. Jadi orang Jepang itu ditanamkan sejak kecil, sejak TK, supaya risih melihat sesuatu yang kotor. Karena anak TK pun itu diajarin ketika misalnya berjalan melihat sesuatu yang mengganggu kebersihan jalan itu, keindahan jalan itu, suruh ngambil, terus dimasukkan ke tas. Kalau di dekatnya itu ada bak sampah, ya dibuang ke bak sampah. Kalau nggak ada, masukkan ke tas sampai nanti ketemu bak sampah itu dibuang. Nah, ini afektif, tapi itu ketika ngambil dan buang itu ranahnya sudah psikomotorik. Jadi afektif itu rasa nggak suka, nggak senang melihat sesuatu yang kotor. Terus kemudian menimbulkan gerakan fisik, gerakan anggota badan untuk mengambil, membersihkan yang kotor itu. Ini sudah ranah psikomotorik. Nah, itulah bedanya dengan umat Islam yang punya dalil an-nadzafatu minal iman, tapi sebatas di ranah kognitif aja, afektifnya tidak dibangun, apalagi psikomotoriknya tidak diajarkan, tidak ditekankan. Ya, sampai dulu Pak Dawam itu pernah ngelongok kamar di Putra, kamar di asrama Putra. Di temboknya ada tulisan an-nadzafatu minal iman, gede, hotnya jelek lagi. Nah, ini terus Pak Dawam negur, ini dalil an-nadzafatu minal iman, tapi tulisan dalilnya aja mengotorin tembok, bukan dengan hot yang indah sehingga tidak mengotorin tembok, tapi menambah keindahan tembok. Terus
dalil ini ketika dibaca menyadarkan orang sehingga orang itu secara afektif tergerak, nggak suka melihat yang kotor. Nah ini secara afektifnya gimana, ngelihat tembok ada tulisan anadofatu minal iman, hotnya jelek yang mudah mengotori tembok. Jadi afektifnya nggak bisa dibangun itu ranah afektif. Jadi itu untuk memahami apa rangsangan tadi, rangsangan terus kemudian timbul respon. Nah definisi yang lain menurut Kunchoro-Ningrat dan kawan-kawan, behavior, perilaku adalah segala tindakan manusia yang disebabkan baik karena dorongan organisme, misalnya perut lapar, ini kan timbul reaksi. Ada yang orang yang sabar, tapi ada orang yang kalau sudah lapar marah-marah. Ada yang kalau lapar ya lemes. Nah, jadi ini apa? Contoh dari rangsangan dari organisme. Banyak sebenarnya dorongan dari organisme karena tuntutan lingkungan alam. Nah, kemudian karena dorongan organisme serta hasrat-hasrat psikologis, ngamuk dan sebagainya, maupun karena pengaruh masyarakat dan budayanya. Nah ini yang biasanya respon yang tertata. Tapi juga tergantung masyarakatnya, jangan-jangan apa itu tadi society behaviornya nggak bagus sehingga mempengaruhi respon anggota masyarakatnya. Jadi ya kalau mau membangun respon yang baik ya contohlah bagaimana orang Jepang. Kemudian definisi yang lain menyebutkan perilaku adalah segala tindakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau makhluk hidup sebagai respon terhadap rangsangan dari dalam diri maupun lingkungannya. Mencakup hal yang tampak. Yang tampak misalnya respon berjalan, respon berlari. Nah, ketika ada pengumuman di balai desa ada pembagian apa raskin, ya orang ada yang berjalan yang tergesa-gesa, ada yang lari takut nggak kebagian dan lain sebagainya. Ada misalnya orang melompat-lompat kegirangan karena respon dari apa, ada berita gembira, misalnya anaknya lulus jadi tukang insinyur, kayak di apa sinetron judul anak sekolah Benyamin, ketika ya meskipun itu respon yang dibuat-buat acting namanya film, tapi ini sekedar contoh yang misalnya bapak beneran terus anaknya lulus saking girangnya lompat-lompat, tapi ya tentunya nggak teriak-teriak di pinggir jalan anak saya jadi tukang insinyur seperti itu, tapi ini contoh. Nah, dan yang tidak tampak seperti merenung ketika ada apa respon apa terjadi suatu peristiwa, nah, terus dia merenung memikirkan kenapa ini bisa terjadi. Nah, terus misalnya ada kabar orang bisa kaya mendadak, nah, terus orang yang dengar itu berkhayal, bagaimana ya saya bisa kaya mendadak. Berkhayal nggak apa-apa, mumpung berkhayal tidak dilarang dan juga tidak kena pajak. Kemudian berpikir itu tentunya Anda sebagai calon intelektual kalau ada masalah responnya itu berpikir. Kemudian perilaku ini bisa terjadi secara sadar
Ada yang orang memberikan respon itu secara sadar, sukarela, atau paksaan, karena sebenarnya tidak sesuai dengan dirinya, kepribadiannya, sehingga ketika ada sesuatu dia nggak merespon. Nah, tapi lingkungannya memaksa dia untuk berespon, itu karena tekanan atau paksaan, dan dibentuk oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seringkali melalui proses belajar. Jadi orang Jepang itu menjadi bangsa yang bersih itu karena proses belajar. Lah Anda tinggal mau jadi bersih, dalilnya sudah ada, anadzofatu minal iman. Terus bagaimana membangun kejiwaan Anda itu nggak suka melihat hal-hal yang kotor, sekaligus kemudian ranah kognitifnya menggerakkan kalau melihat hal yang kotor itu Anda lakukan bersih-bersih. Jadi karena sudah 46 menit lebih, maka Bapak akhiri sampai di sini, dan silakan untuk dicermatin video ini, dan sisa waktunya bisa kita diskusikan baik melalui WA group atau Japri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.